Simbiosis atau hubungan yang terjadi di makhluk hidup, salah satu contohnya adalah simbiosis mutualisme. Mari kita perhatikan kupu-kupu yang berada di kebun ini, itu merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Artinya, ketika kupu-kupu tersebut hinggap di bunga, maka kupu-kupu tersebut itu akan membantu penyerbukan dari bunga. Ya, dan kupu-kupu akan mendapatkan madu atau nektar dan bunga. Simbiosis selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan pada makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Di samping ini ada pohon mangga, ya. Ada pohon mangga, bisa dilihat. Nah, di pohon mangga ini tumbuh tanaman-tanaman yang merambat. Ini adalah tanaman benalu. Nah, tanaman benalu ini merugikan pohon mangga tersebut karena mengambil nutrisi yang ada di dalam pohon mangga tersebut. Ya, jadi pohon mangganya dirugikan, sedangkan tanaman benalunya kan karena dapat nutrisi. Simbiosis selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan pada makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Nah, bisa dilihat di belakang saya ini ada tumbuhan, ya, yang menempel. Nah, ini adalah tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini menempel atau menumpang hidup di tumbuhan tersebut, tapi tidak mengambil nutrisi pada pohon tersebut. Artinya hanya numpang hidup saja, hanya menempel saja, dan pohon tersebut tidak merasa terganggu karena nutrisinya tidak diambil. Jadi ini merupakan simbiosis komensalisme pada makhluk hidup. Mengenai pengamatan simbiosis dari beberapa sampel makhluk hidup yang diambil, yang pertama ada simbiosis komensalisme, kemudian ada simbiosis mutualisme, dan ada simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu simbiosis yang saling menguntungkan antar makhluk hidup. Sesuai dengan pengamatan, tadi kita melihat kupu-kupu yang sedang terbang di kebun. Ketika kupu-kupu tersebut hinggap di atas bunga, ya, maka bunga seketika bisa dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu tersebut. Akhirnya bunga untung. Dan juga kupu-kupu untung karena dapat madu atau nektar dari bunga tersebut, ya. Kemudian simbiosis selanjutnya adalah simbiosis parasitisme, simbiosis antar makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan makhluk hidupnya. Contohnya sesuai pengamatan yaitu benalu pada pohon mangga. Benalu ini mengambil nutrisi yang ada di pohon mangga. Untung benalu ini karena dapat nutrisi, bisa terus hidup. Namun pohon mangga tersebut dirugikan karena nutrisinya terus diambil oleh benalu. Nah, untuk simbiosis selanjutnya yaitu ada simbiosis komensalisme, yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Yaitu contoh pengamatannya pada tumbuhan paku ekor kuda yang menempel pada satu pohon, ya. Nah, tumbuhan paku ekor kuda ini dia ikut tumbuh di pohon tersebut, tapi hanya ikut tumbuh, hanya ikut menempel untuk bisa bertahan hidup dan juga untuk bisa mendapatkan sinar matahari secara langsung. Nah, tumbuhan paku ekor kuda ini diuntungkan, sedangkan pohon tersebut yang ditumpangi oleh tumbuhan paku ekor kuda ini tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Itulah pembahasan pada praktikum kali ini.